Selamat siang para hadirin semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya David Lau, selaku juru bicara PT Bank Sentral Asia. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi ini, semua kegiatan di luar rumah sangatlah dibatasi oleh pemerintah, guna untuk mengurangi kasus positif perharinya. Selama pandemi ini, berbagai sektor industri juga terkena dampak dari pandemi ini. Salah satu sektor industri yang terkena dampak pandemi ini adalah sektor perbankan, di mana transaksi yang menggunakan jasa keuangan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sektor perbankan adalah salah satu sektor yang cukup terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19, khususnya terhadap segmen kredit yang kita tahu merupakan tulang punggung kelangsungan hidup perbankan ya. Jadi aktivitas ekonomi yang melambat akibat adanya pembatasan sosial, bahkan ada lockdown di berbagai negara, tentu akan membuat nasabah akan lebih berpikir dua kali menahan diri untuk mengambil kredit atau pinjaman, sehingga nantinya penyaluran kredit perbankan juga dikhawatirkan bisa terhambat. Kemudian kondisi ekonomi yang menurun juga tentu bisa mempengaruhi kemampuan kita sebagai debitur bank untuk membayar cicilan yang ada di perbankan ya. Alhasil ada resiko kredit macet atau non-performing loan (NPL) yang bisa meningkat. Sehingga bank akhirnya juga harus melakukan berbagai upaya penyelamatan melalui restrukturisasi kredit. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang akan memudahkan para hadirin untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus pergi ke cabang ATM terdekat. Jadi, saya akan memperkenalkan bank digital dari anak perusahaan PT Bank Sentral Asia, yaitu aplikasi Blue. Aplikasi Blue adalah aplikasi bank digital yang diciptakan untuk membantu kita dalam melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa perlu ke cabang ATM terdekat. Aplikasi ini dapat digunakan dan diakses melalui smartphone, sehingga lebih memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam transaksi seperti transfer ke sesama bank ataupun bank lain, top up saldo flash, top up pulsa, pengisian token listrik, dan masih banyak transaksi lainnya. Pembukaan rekening di bank digital Blue ini sangatlah mudah. Kita tidak perlu ke cabang ATM terdekat. Untuk melakukan pembukaan rekening ini, kita dapat membuka rekening baru lewat smartphone yang kita miliki. Prosesnya juga tidak sulit untuk membuka rekening bank Blue ini. Selanjutnya, saya akan membahas fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi bank digital Blue. Fitur yang pertama ini adalah Bluecon. Bluecon adalah rekening utama yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan seperti menerima transferan masuk, transfer ke sesama rekening Blue, atau transfer ke bank lain, tarik tunai di ATM, juga bayar dan beli, dan masih banyak fitur yang lainnya. Yang kedua adalah Blue Saving. Blue Saving adalah rekening tabungan yang dapat kita buat dan bisa kita tentukan pos-posnya. Jadi kita bisa menabung dengan pos yang berbeda sesuai dengan goals yang ingin kita targetkan. Misalnya pos pertama kita ingin menabung untuk membeli handphone baru. Lalu di pos kedua kita ingin menabung untuk membeli laptop baru. Pada fitur yang ketiga ini adalah Bluegather. Bluegather adalah rekening tabungan single account yang dapat dipakai seperti rekening bendara. Nasabah yang membuat rekening Bluegather disebut kreator, sedangkan nasabah Blue yang diundang ke dalamnya disebut member. Kreator dapat mengundang maksimal 24 teman untuk dijadikan member untuk ikut memonitor transaksi dan saldo rekening Bluegather. Saat kreator melakukan penarikan dari Bluegather, Blue akan mengirimkan notifikasi ke seluruh member. Jadi lebih transparan dan tidak ada kebingungan di setiap membernya jika kreator melakukan penarikan di Bluegather. Fitur yang keempat adalah Blue Deposit. Blue Deposit adalah non-ARO, tidak secara otomatis diperpanjang pada saat jatuh tempo. Pokok dan bunga akan masuk ke Bluecon. Blue Deposit minimal 10 juta rupiah, tenor 1 sampai 12 bulan. Perpanjangan Blue Deposit akan muncul di aplikasi 7 hari sebelum jatuh tempo. Dan selanjutnya tadi saya ada membahas sedikit tentang transaksi apa saja yang dapat dilakukan di aplikasi Bank Digital Blue.
Sekarang saya akan membahas lebih detail lagi tentang apa saja sih ya transaksi yang dapat dilakukan di aplikasi Bank Digital Blue. Transaksi yang dapat dilakukan di Bank Digital Blue adalah transfer uang, tarik tunai tanpa kartu di ATM BCA, beli pulsa dan bayar tagihan pasca prabayar, pembayaran internet atau TV kabel, top up OVO dan GoPay, pembayaran pakai kris, cek saldo, cek riwayat transaksi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa saja keuntungan jika kita menggunakan aplikasi di Bank Digital Blue. Keuntungan yang akan kita dapatkan adalah bebas biaya admin, bebas biaya tarik tunai di ATM BCA, bebas biaya transfer ke BCA, bebas biaya transfer dari BCA, bebas biaya transfer ke bank lain ataupun top up GoPay hingga 20 kali per bulan di 2 bulan pertama sejak pembukaan rekening. Setelah 2 bulan, bebas biaya top up GoPay atau transfer ke bank lain tetap bisa dinikmati dengan memastikan saldo portofolio rata-rata bulan sebelumnya minimal 1 juta rupiah. Sekian perkenalan aplikasi Blue Bank Digital dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan atau dimaklumi oleh para hadirin. Sekian, terima kasih.